Shalom saudara-saudara yang terkasih Shalom. dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Masih ada semangat ya saudara-saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan boleh turun atas kita dan kita boleh bersuka cita, ada damai sejahtera karena Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian. Saat indah kita berhadapan dengan Tuhan. Kita mau memandang wajah Tuhan, yaitu Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menyerahkan hidup kita. Oh Yesus Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa.
lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Saya mohon dengan hormat Saudara Paula untuk membuka ibadah kita pada sore ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau pada sore hari ini kembali, kami boleh diizinkan Tuhan untuk sama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh sama-sama lagi berbuat bakti kepada Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, hari yang ke-8, kami boleh sama-sama kembali bersujud di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk tetap dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu untuk dilawat dan dijamah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan, untuk kembali kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk saat sore hari ini. Biarlah pada sore hari ini juga kami tetap dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, supaya kami lebih dekat dan melekat lagi hanya kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh tetap menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga kehidupan kami sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menyukakan hati Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan lebih daripada kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini kami sungguh mau menyembah kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan hidup kepada setiap kami, Allah yang senantiasa memelihara kami, membela kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pada sore hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ibu Susannya akan memimpin kami di dalam pujian. Untuk kemuliaan nama Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga akan urapi dengan minyak yang baru, minyak yang sungguh berasal daripada Tuhan, dari sorgawi. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang kuat, firman Tuhan yang hidup, boleh menjadi hidup di dalam kehidupan kami, sehingga
kehidupan kami juga boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing lewat Zoom meeting. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya ada di tengah-tengah mereka, juga melawat mereka seperti Tuhan melawat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Tidak lupa juga Bapak Samuel yang mengiringi kami dengan musik. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami akan mulaikan kebaktian kami dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan, bahwa kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang, dan kita jangan cemas. Karena kita mempunyai Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menghibur kita. Dalam keadaan apapun kita, Dia akan selalu memberkati kita. Sebab Tuhan kita besar, Dia melebihi segalanya. Dan kita dapat melakukan kehidupan kita, apa yang di hadapan kita, segala perkara yang di hadapan kita, itu Tuhan berikan sesuai dengan rencananya. Mari kita angkat pujian El Shaddai, nanti disambung dengan sebab Kau besar Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus padamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumber pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita mau membuka hati kita. Kita mau merendahkan diri kita. Biar Tuhan melembutkan hati kita. Agar firman itu tidak jatuh di tempat yang tidak baik. Tetapi di hati kita yang gembur. Hati kita yang baik. Dan firman itu boleh bertumbuh Tuhan. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus tolong kita. Haleluya. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan lagi kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk ada di rumah Tuhan pada hari yang ke-8, di mana kami boleh bersama-sama memperingati hari ketuangan Roh Kudus, dan ini boleh menjadi pengalaman kami Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus seperti murid-murid pada zaman gereja yang mula-mula. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus itu sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus itu sanggup memberikan dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan membantu kami dalam doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus supaya kehidupan kami tidak mudah disesatkan dan tersesat. Roh Kudus itu yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di mana kami diberikan kelimpahan Roh Kudus. Dan pada hari ini juga Tuhan menjadi doa kami, kerinduan kami untuk senantiasa kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah adalah pemeterai. Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah segel bagi kami untuk senantiasa kami berada dalam kehidupan yang benar dan suci menjelang hari penyelamatan kami. Oleh sebab itu biarlah kami senantiasa bertekun di dalam kepenuhan ini Tuhan, kepenuhan Roh Kudus yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan dan membawa kami dalam satu kegerakan, yaitu kami boleh disucikan sebagai mempelai wanita Tuhan, siap menyambut kedatangan Yesus Tuhan sebagai mempelai pria sorga. Dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali mendengar firman Allah sebelum kami menyembah Tuhan dan kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu itulah yang membawa kepada penyucian sehingga hidup kami berlayak di hadapan Tuhan. Berikan telinga rohani kepada setiap kami untuk kami boleh menangkap seluruh kebenaran firman Allah. Berikan hikmat untuk kami bisa mengerti. Berikan kuasa untuk kami bisa melakukan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, urapi juga hamba-Mu supaya boleh menyampaikan seluruh kebenaran firman Allah dengan baik, benar, dan jelas seturut dengan kehendak sorga. Kuasa iblis, anasir jahat yang mau mengganggu kami bersehati, kami mau tolak, kami hancurkan. Dalam nama Yesus, iblis kau keluar dari tempat ini. Terlebih dalam hati dan pikiran kami sehingga sepenuhnya tempat ini, ruangan ini, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak seorang pun Tuhan dari tempat ini yang luput dari pegangan Tuhan, dari kuasa Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kuasa Roh Kudus yang sama juga yang akan menguasai saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam hadirat Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan penaburan benih firman Allah ke dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua di hari yang ke-8 ini. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua ya saudara, untuk kita senantiasa ada dalam kelimpahan kuasa Roh Kudus. Pada hari yang keempat kita sudah belajar tentang hujan awal dan hujan akhir. Kita akan lanjutkan ini ya, membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Saya mau ajak kita membaca ayat 23 dan 24. Yoel pasal yang kedua, ayat 23 dan 24. Kalau sudah saudara mendapatkannya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Yoel 2, 23 dan 24. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam ayat 23, hai Bani Sion. Bani Sion ini adalah Israel secara
jasmani, dan sekarang kita sudah sama-sama mengerti bahwa kita yang dulunya bangsa kafir, lewat kuasa penebusan Yesus kita pun dijadikan bangsa Israel secara rohani. Lewat percaya kita kepada Yesus, kuasa darah Yesus membawa kita dari tadinya bangsa yang tidak mengenal Allah, goyim, kita menjadi bangsa yang kenal Allahnya dan menyembah Allahnya dengan benar, ya. Yaitu bangsa kepunyaan Tuhan, Am Yisrael, atau yang disebut Bani Sion. Tuhan berkata dan berjanji akan ada pemulihan kepada kita. Kalau kita baca keseluruhan daripada kitab Nabi Yoel, saudara, Yoel diutus untuk menyadarkan bangsa Israel dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Khususnya kalau saudara lihat di dalam Yoel pasal yang pertama, ya, dikatakan bahwa ayat 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa Tuhan menegur bangsa Israel? Karena ibadah yang diselenggarakan oleh bangsa Israel pada zaman itu sudah tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Dinyatakan bahwa korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. Ini berbicara soal korban, ya, korban sajian itu yang untuk memuliakan Tuhan, korban curahan itu juga yang ada di mesbah dupa, meja roti maksud saya, meja roti sajian. Meja roti sajian itu ada korban curahan, ya. Jadi selain daripada roti, di situ juga ada korban curahan yang ada di meja roti atau meja apa disebutnya, meja pertunjukan. Ya, itu sudah tidak ada. Artinya orang Israel ini sudah tidak lagi memperhatikan perintah Tuhan. Karena meja roti pertunjukan ini berbicara soal ketekunan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Khususnya dalam pengajaran Alkitab kalau sekarang ini. Nah, pada saat itu bangsa Israel sudah tidak lagi dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan akibatnya ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi menganggap bahwa firman Tuhan itu penting, ya, dalam kehidupan ibadah kita, maka otomatis gandum musnah, anggur kering, minyak menipis. Nah, ini berbicara soal persediaan makanan dan bagi kita sekarang adalah persediaan secara rohani. Gandum itu berbicara soal pembukaan rahasia firman, makanan bagi jasmani dan rohani kita khususnya, bahwa kita itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Ini bicara soal rohani. Pada zaman itu kalau sudah tidak menganggap akan firman Tuhan, maka otomatis rohaninya akan menjadi kering, tidak ada makanan, tidak ada firman. Kemudian buah anggur sudah kering. Ini bicara soal kesukaan. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka hidup kita penuh dengan onak duri, saudara. Tidak ada sukacita. Karena sumber pengharapan yang sejati itu datangnya dari firman Tuhan. Dunia bisa memberikan pengharapan, dunia bisa kasih sukacita. Waktu kita berangkat ke apa itu yang di Lembang itu ada taman bunga apa itu? Yang di Ciater itu, kita sama-sama pernah berrekreasi itu 1 hari penuh. Di Castello. Kita bisa sukacita di sana kan saudara? Saya lihat ada yang ikut turunan itu tuh, pelangi, apa itu, prosotan pelangi, ibu-ibu ya. Ketawa-ketawa, kemudian sukacita. Ada yang ibu-ibu lanjut usia naik odong-odong. Naik odong-odong aja bisa sukacita kan saudara? Ya. Tapi sukacita itu kan sesaat ya. Sukacita itu akan kemudian hilang ketika kita kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau sukacita yang sejati itu datangnya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan pengharapan yang pasti. Tidak memberikan pengharapan yang palsu. Dunia memberi pengharapan yang palsu, tetapi sekali lagi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia memberikan pengharapan yang kuat, ya.
Jadinya kalau kita tidak menganggap firman Tuhan, sukacita kita akan lenyap. Anggur sudah kering. Nah ini yang jadi masalah juga yang sekarang ini sedang kita gumuli. Minyak sudah menipis. Minyak ini bicara soal pengurapan. Bicara soal Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak bertobat, maka keadaan ini akan membawa kita kepada kesengsaraan yang lebih lama lagi. Karena kemudian kalau saudara baca di situ ya, nanti akan ada anggur yang kering, ara yang kemudian merana, delima, pohon korma dan pohon apel, pohon-pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Artinya kesulitan demi kesulitan datang. Masalah demi masalah datang. Tidak sedikit juga sakit penyakit kemudian menyerang. Karena sekali lagi kita sudah abai kepada firman Tuhan. Abai kepada firman Tuhan itu bukan berarti kita tidak beribadah. Bukan berarti kita tidak datang kebaktian. Mungkin secara fisik kita masih bisa datang. Secara fisik kita masih bisa rajin. Tetapi abai terhadap firman Tuhan yang disebut dengan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap adalah kehidupan kita itu bukan lagi menjadi sajian dan curahan di hadapan Tuhan. Karena tidak kelihatan perubahannya. Saudara, berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan? Minimal bagi saudara-saudara yang mulai ikut dalam ibadah di sini, kita sudah berusia 12 tahun kan. Nanti bulan Juli tanggal 27 kita sudah berusia 12 tahun. Minimal di GSPD El Kafana kita sudah mendengar 12 tahun firman yang mengajar dan menolong kita, memberikan pengharapan. Belum lagi sebelumnya, saudara ikut di gereja-gereja yang lain kan. Berapa banyak firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita, apakah itu sudah membuat hidup kita tercurah di hadapan Tuhan? Apakah perubahan dari firman Allah itu sudah menjadikan kita ini jadi korban sajian bagi Tuhan? Kalau belum, maka itu sama saja kita ini mendengar firman tetapi di hadapan Tuhan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Tandanya tidak ada keubahan hidup. Kalau dulu masih suka bohong, sekarang juga masih suka bohong. Dulu masih suka menipu, ya sekarang juga masih menipu. Cuma dulu 10, sekarang 1. Belum terjadi sebuah perubahan yang total. Saudara, oleh sebab itu Tuhan menolong kita lewat hujan awal dan hujan akhir. Karena kalau keadaan itu dibiarkan, akibatnya lihat, tanaman-tanaman yang lain juga akan kemudian kering. Ya. Ayat 11, para petani menjadi malu. Petani ini berbicara soal gembala-gembala sidang. Saudara, gembala-gembala sidang akan malu kalau ternyata diibaratkan penggembalaan itu seperti ladang, ternyata tidak ada keubahan hidup dalam tanaman-tanaman yang dikelolanya. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Tidak ada buah yang bisa kita hasilkan. Nanti satu saat ketika Tuhan ingin ada buah yang dinyatakan ingin ada buah sebagai bukti sebuah pertumbuhan dan ternyata tidak ada, khususnya sekarang kita lihat di GSPD El Kafana aja ya saudara ya. Jangan lihat yang lain dulu, di kita aja dulu. Apakah kita sudah berbuah? Kalau tidak ada hujan awal dan tidak ada hujan akhir yang merupakan gambaran kebaikan Tuhan, wah sayang sekali kita ini saudara. Pasti kalau dibiarkan ya, pasti akan merana. Kalau dibiarkan pasti akan hilang, lenyap. Tetapi bersyukurlah janji Tuhan. Di dalam pasal yang kedua, ya, Tuhan katakan bahwa nanti satu saat hari gelap gulita itu akan datang. Hari gelap gulita dan kelam kabut. Ayat 2 ya, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Ini menubuatkan akan datangnya antikris. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Ini akan datang. Kalau keadaan kita masih merana, keadaan kita belum sadar,
dalam keadaan yang belum berbuah tadi, habis kita ini saudara. Ya, ayat 9, mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ini keadaan yang benar-benar gelap kalau antikris datang ke dalam dunia. Celaka kita ini kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang tadi disebut Bani Sion, tapi kemudian kita sudah hilang yang namanya korban curahan dan korban sajian. Korban sajian dan korban curahan kembali lagi kepada kehidupan kita ini saudara. Apakah kita sudah menjadi sajian yang baik buat Tuhan? Apakah kita sudah mencurahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan? Kalau tidak ada firman Tuhan yang dapat mengubahkan kita, celaka kita ini. Celaka kita ini ya saudara. Makanya di dalam ayat yang ke-12 ada seruan untuk bertobat. Tuhan menolong kita lewat kasih sayangnya. Firman Allah diwartakan, firman Allah diberitakan, masih ada kebaikan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk membuat kita bertobat supaya kita diselamatkan. Supaya kita sadar ya saudara ya. Dan ayat yang ke-18 sampai ke-27 ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ada janji keselamatan. Ayat 24 dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Ayat 24 ya. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, ada pembelaan Tuhan. Ya, tadi yang seperti kita baca tadi, yaitu lewat adanya pencurahan Roh Kudus. Ya, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah, kalau berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir, hujan awal itu sudah digenapi saat Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit, naik ke sorga. Ya, dan 120 murid ada di atas loteng Yerusalem, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hujan awal, kita melihat bagaimana ada pertumbuhan, saudara. Pertumbuhan dan keubahan. Kita melihat minimal dari Alkitab, Petrus yang tadinya gak berani, takut, khawatir. Ketika Yesus ditangkap, khawatir, takut. Sehingga dia bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, wah sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan sama dia. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh dia ya saudara ya. Rasul-rasul yang lain pun demikian. Mereka sama-sama. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalib, mereka lari satu persatu. Tidak ada yang menjadi saksi kecuali satu murid yang bernama Yohanes yang ada di bawah salib Yesus. Yang lainnya lari semua. Gak bisa melihat. Petrus saja mengikuti dari jauh karena takut dan khawatir. Tapi ketika dicurahkan hujan awal penuh dengan Roh Kudus. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar Ibu Erni bilang dalam ayat firman Tuhan. Roh Kudus itu memberikan apa saudara? Kekuatan. Bukan roh yang ketakutan. Roh yang penuh dengan ketakutan. Kita dapat Roh Kudus itu bukan akhirnya kita jadi takut. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Kekuatan dalam ketertiban. Ya, ada dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Untuk selalu mengikuti komando daripada Tuhan. Nah, hari Tuhan kemudian di dalam ayat yang ke-28. Kalau terjadi yang namanya susul menyusul malapetaka yang dipimpin nanti oleh antikris, Tuhan menolong kita semua. Sebelumnya dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas
semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Jadi Roh Kudus ini bukan eksklusif diberikan kepada orang-orang yang nanti 50 tahun ke atas. Atau orang-orang yang memang sekarang ini kumpul. Saya terus terang saudara, saya prihatin sekali buat anak-anak muda. Ya, karena selama 10 hari kita berdoa, ya jarang sekali ada anak muda yang mau gabung. Kecuali Yohana dan Mbak Dwi. Anak-anak muda kita kemana? Ya. Firman Tuhan katakan bahwa semua manusia dari berbagai golongan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Artinya seluruh usia Tuhan berikan curahan Roh Kudus. Asal kita merindu, asal kita membuka hati kita. Bahkan ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh Kudus itulah yang membuat akhirnya tidak ada lagi hamba, tidak lagi tuan. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Semuanya dijadikan satu dalam proses pembangunan tubuh Kristus. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nanti kalau sudah terjadi yang namanya kegerakan hujan awal dan hujan akhir, baru yang namanya kegelapan hari Tuhan itu akan datang ke seluruh muka bumi. Makanya kita perlu sekali dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan itu baik. Sebelum terjadinya malapetaka yang susul menyusul itu, yang disebut tadi dalam Yoel 2 ayat yang keberapa tadi? 4, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Yang datangnya susul menyusul. Tuhan kasih kegerakan kepada kita. Dan ini pun ditegaskan kembali, dikonfirmasi kembali oleh penglihatan Yohanes di dalam Wahyu 6 ayat 2. Wahyu 6 ayat 2 mengatakan begini, dan aku, kata Yohanes, melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, nanti kita lihat ayat 3 dan selanjutnya, itu akan ada kuda yang susul menyusul, yang seperti dalam kitab Nabi Yoel, ayat yang keempat dari pasal 2, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ini masalah demi masalah, hukuman demi hukuman akan datang kepada dunia. Setelah kuda putih ini nanti ada kuda merah. Coba kita baca saja. Di bawahnya ayat 3. Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sekarang ini damai masih ada, saudara. Yesus ketika dia naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Sehingga damai itu masih menjaga. Ya, tidak kita saling membunuh. Kalau damai sudah dicabut, di antara kita bisa saling membunuh. Minimal saling benci. Apakah sama benci dengan membunuh? Sama. Tetapi kalau masih ada rasa sukacita, ada rasa kasih di antara kita, berarti damai belum dicabut. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ini bala sampar kelaparan. Ya, akan datang. Terus ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
Lalu terus ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini nubuatan yang juga ditulis di dalam Yoel pasal 2. Bahwa nanti akan datang susul menyusul, ya, yaitu malapetaka dan hukuman serupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Dan kita lihat ayat 8 dari Yoel pasal 2. Mereka tidak berdesak-desakan. Nah ini yang seperti kuda ini datangnya susul menyusul. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Dalam bahasa aslinya mereka tidak berdesak-desakan itu ngantri. Ya, tidak berdesak-desakan itu artinya ngantri. Dan ini memang sesuai apa yang dilihat oleh Yohanes. Setelah kuda putih keluar yang namanya kuda merah. Enggak menyusul tuh kuda kuning hijau, nanti dia antri, tahu diri mereka. Padahal ini isinya penghukuman. Kuda merah, kuda hitam dan kuda kuning hijau. Ini semuanya penghukuman. Damai dicabut. Kemudian kelaparan terjadi. Maut merajalela. Yang dikatakan oleh kitab Nabi Yoel, ini akan melanda bagi orang-orang yang tidak bertaubat. Tetapi sebelumnya Tuhan menjanjikan adanya hujan. Ya. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal sudah terjadi, hujan akhir itu yang disebut kegerakan kuda putih. Jadi sebelum nanti ada datangnya kuda-kuda yang merupakan hukuman, Tuhan sediakan dulu kuda putih. Kegerakan kuda putih Wahyu 6 ayat 2 adalah untuk menyelamatkan orang benar. Ya. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Sekali lagi, kegerakan kuda putih adalah untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Kegerakan kuda putih inilah yang digambarkan sebagai kegerakan hujan akhir. Supaya apa? Gandum melimpah, anggur melimpah, dan minyak melimpah. Diperbaiki keadaan itu kepada gereja Tuhan. Dalam keadaan yang rusak tidak bisa bertahan. Tetapi kalau ada gandum, ada minyak dan anggur, itu bisa bertahan. Tadi dikatakan dalam kelaparan yang besar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau nggak punya minyak dan anggur, boro-boro perintah ini bisa kita jaga kan saudara? Orang minyak nggak punya, anggur nggak punya, bagaimana kita bisa menjaga? Jadi sebelum datangnya kuda-kuda penghukuman itu, mari kegerakan kuda putih, sekali lagi saya katakan ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih kepada gerejanya. Tuhan itu baik, dia tidak menghukum tanpa sebab. Seperti Bapak yang sayang anaknya ya saudara. Enggak ujuk-ujuk datang-datang, enggak ada sebab, enggak ada angin, enggak ada hujan, dipukul aja. Pulang dari, ya itu kadang-kadang memang ada Bapak yang stres seperti itu kali ya. Di pekerjaan sudah stres, di pekerjaan sudah banyak masalah, datang ke rumah, anak gak punya salah, anak gak punya dosa, dipukul, dihukum. Tapi kalau Bapak yang eling, Bapak yang punya masalah, sekalipun punya masalah di kantor, sekalipun punya problema di kantor, di pekerjaan, pulang, anak itu adalah menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah sukacita, gak akan ujuk-ujuk dihukum saudara. Nah Bapak kita juga ya saudara, dia tidak akan ujuk-ujuk menghukum sebelum memberikan kasihnya kepada kita. Nah bagi kita adalah ambil uluran tangan kasih Tuhan. Manfaatkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mau menyempurnakan kita lewat kegerakan hujan akhir ini. Kegerakan kuda putih. Wahyu 19 ayat 14 nanti akan ada hasilnya. Wahyu 19 ayat 14 ya. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini akibat daripada tiap-tiap orang yang berseru kepada Tuhan dan yang menyambut kegerakan kuda putih yang ada di Wahyu pasal 6. Nanti mereka pun akan mendapatkan
satu kemuliaan. Bersama-sama dengan Yesus, pasukan yang di sorga mengikuti dia. Semoga kita ini termasuk di sini ya saudara. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, ada kita di situ saudara. Seperti pujian yang senantiasa memberikan semangat. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Aku mau di sana. Oleh sebab itu mari kita sambut kegerakan hujan akhir. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus ini diberikan kepada kita supaya kita berbalik dan bertobat. Ada seruan untuk bertobat. Karena nanti akan datang hari Tuhan yang susul menyusul. Di mana ada hukuman demi hukuman, malapetaka demi malapetaka. Tapi bagi orang yang menyambut uluran tangan Tuhan akan ada keselamatan. Haleluya. Jadi gereja Tuhan diberikan fasilitas kegerakan hujan akhir adalah supaya gereja Tuhan menuju kepada keselamatan. Menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi kita berbahagia saudara kalau Tuhan memberikan pengajarannya kepada kita. Untuk kita bisa mengerti dan merindu akan adanya pencurahan Roh Kudus. Saudara, tidak semua gereja yang namanya Pantai Kosta sekarang ada kegerakan ini. Kemarin kami suami istri ikut fellowship ya hamba-hamba Tuhan di sinode kita yang ada di wilayah 3 Jawa Barat. Wilayah 2 Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya. Kemudian kita saling bertanya, gimana masih ada kegerakan? Aduh, enggak ada. Bahkan ada hamba Tuhan yang senior, dia bilang sama kita, masih ada ya di sana ya, masih aduh di kita sudah tidak ada katanya. Ada lagi yang saya tanya kenapa ada lagi enggak di tempat saudara? Aduh enggak ada, karena kalaupun diadakan enggak ada yang mau datang. Enggak ada yang mau datang. Saya bersyukur ya saudara di kita masih ada yang punya semangat menyambut uluran tangan Tuhan. Berarti kita mengerti kita yang berkumpul saat ini adalah pribadi-pribadi yang rindu untuk mendapatkan kegerakan hujan ini. Karena kita tahu bahwa kegerakan ini akan membawa kita kepada keselamatan. Masih ada 2 hari. Saudara, mari ajak anak-anak kita ya. Saya juga rindu mengajak anak-anak kita. Daniel sedang ada di Solo. Kayla ada di rumah. Saya rindu sekali. Anak-anak kita juga diajak. Kita gak akan tega kan anak-anak kita nanti ketika malapetaka terjadi. Kita diselamatkan, anak-anak kita tertinggal, tidak selamat. Masuk dalam aniaya antikris. Ada yang tega seperti itu saudara? Atau suami kita? Atau istri kita? Adik kakak kita? Kita tidak mau kita sendiri yang selamat kan ya saudara ya. Makanya yuk masih ada 2 hari. Ayo kalau masih ada waktu mari kita kasih tahu anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita. Supaya kita sama-sama terlibat dalam kegerakan yang disebut kemurahan hati Tuhan. Efesus 1 ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Biarlah kita ini menjadi orang-orang yang menyambut hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi kegerakan ini adalah kegerakan yang memang Tuhan rencanakan. Bukan di luar rencana. Atau tiba-tiba aja gitu ada ide, udah bikin ini begitu. Kegerakan ini bukan kegerakan yang tiba-tiba datang karena eksiden. Bukan saudara.
Biasanya kita yang datang seperti itu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya sakit penyakit, ketika kita punya problema, baru kemudian kita bilang, ya sudahlah kita berdoa ya. Itu keadaan yang accident baru terjadi. Tetapi hal seperti ini, rencana Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir bagi gerejanya memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Sebagai apa? Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Katakan kepada saudara-saudara kita, sebagai orang percaya, kalau mau jadi tubuh Kristus yang sempurna, kalau mau jadi tubuh Kristus yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, harus penuh roh. Harus penuh Roh Kudus. Gak bisa kita sebagai tubuh Kristus mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi belum penuh Roh Kudus. Jadi saudara, ayo, ini satu rencana yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Dan rahasia itu dinyatakan kepada kita. Kita yang sudah mendengar, kemudian masih saja belum tergerak. Aduh, kasihan sekali. Sayang sekali saudara, sayang sekali. Sebagai contoh begini, dulu ketika pemerintah memberikan satu rancangan adanya BPJS. BPJS itu singkatan apa saudara? Tahu enggak? Jaminan sosial. Ya pokoknya itu kayak asuransi kesehatan lah ya. Asuransi kesehatan buat kita. Ketika ada program BPJS, tahu dicanangkan bahwa BPJS itu akan membantu kita saat kita sakit. Kalau kita iuran BPJS nanti saat sakit akan berguna. Apapun sakitnya akan ditanggung oleh pemerintah. Dan iurannya pun kan enggak seberapa kan saudara. Itu pun dibagi lagi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Tetapi pada saat dicanangkannya BPJS, berapa banyak rakyat Indonesia yang kayaknya enggak jalan lah. Ini mah akal-akalan doang. Tapi sekarang coba saudara lihat. Ketika sudah kelihatan nyata buktinya. Orang mau sakit ketika dia nggak punya BPJS, sengaja daftar dulu. Sekarang kan begitu. Aduh, lihat tetangganya sekarang dibiayai oleh pemerintah karena aktif BPJS. Terus dia belum punya BPJS. Pas sakit kelimpungan sendiri, akhirnya sengaja dulu daftar. Supaya bisa di cover. Waktu berita ini muncul, orang mulai nggak tertarik begitu. Awalnya nggak tertarik. Semuanya tuh apa ya? Skeptis, nggak percaya, ragu-ragu. Padahal, manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Besok Om Jo operasi katarak ya, BPJS. Kalau bayar berapa kira-kira? Lumayan kan? Saya pernah konsultasi dengan dokter mata. Satu mata dioperasi itu berapa katanya? 40-an ya? Ya 30-40 juta saudara. Pak Jo dua-duanya? Satu-satu tapi nanti dua-duanya. Bayangkan kalau satu mata dioperasi 30 harus keluar 60. Tapi dengan BPJS keluar apa? Enggak keluar apa-apa. Puji Tuhan ya. Amin. Tinggal keluar rumah aja ya. Saudara, kelihatan buktinya. Ini maksudnya begini, menjelaskan kepada kita bahwa rencana Tuhan buat kita tentang keselamatan ini sudah dicanangkan. Tapi banyak anak Tuhan yang skeptis. Kalau ada rencana doa 10 hari, itu mah kuno kayaknya. Itu mah doa 10 hari mah 2000 tahun yang lalu. Kita kan semua sekarang penuh Roh Kudus. Kenapa harus lagi minta kepenuhan Roh Kudus? Banyak anak Tuhan yang begitu. Termasuk gereja-gereja Pantekosta. Skeptis. Semoga saat terjadi kenyataan yang Tuhan nyatakan, rencana penggenapan di mana waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi terjadi, banyak yang skeptis itu sudah berubah ya saudara ya. Banyak yang skeptis seperti BPJS, asal jangan terlambat aja. Asal jangan terlambat. Bagi kita sekarang yang ada pada saat ini, ayo ini bagian kita untuk mengabarkan berita keselamatan ini kepada saudara-saudara kita yang terdekat.
Ya, Yohanes 16 ayat 13, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, seperti yang kemarin-kemarin kita sudah belajar, dikasih yang namanya roh kenabian. Roh kenabian terhadap dirimu adalah untuk menginsafkan dunia akan 3 hal. Apa? Dosa, penghakiman, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan tolong kita semua. Boleh menjadi sambung atau sambung lidah atau lidah penyambung, apa istilahnya? Penyambung lidah dari sorga untuk saudara-saudara kita. Ya, supaya saudara-saudara kita pun segera ikut serta dalam kegerakan ini. Karena kalau kegerakan ini kita lewati, kuda merah tetap datang. Kuda hitam tetap datang. Kuda kuning abu atau kuning hijau itu juga tetap ada. Kasihan buat saudara-saudara kita yang tidak menyambut. Ya, biarlah Tuhan tolong kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyambut dengan sukacita bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Ya, mari saudara, saya sedikit saja. Memang ini kalau bicara soal pengajaran tentang kegerakan kuda putih ini akan panjang sekali ya saudara. Tetapi satu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kembali lagi kepada Wahyu 6 ayat yang kedua tadi. Haleluya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ada gereja-gereja, bahkan saya sampaikan kepada saudara, ada gereja-gereja, bahkan gereja aliran Pantekosta yang menjelaskan dan menafsirkan kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan antikris. Disebut kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah itu disebut adalah Kristus palsu. Dengan alasan-alasan yang mereka pegang. Tetapi bahaya. Karena kalau ini diajarkan sebagai kegerakan antikris, kita tidak ada persiapan untuk segera menyambut yang namanya kegerakan hujan akhir. Bagi kita sekarang, kita harus meyakini bahwa kegerakan kuda putih yang ada di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2, ini adalah kegerakan kebaikan Tuhan. Sebelum terjadinya malapetaka, Tuhan mengulurkan tangannya. Dari sejarah Alkitab, kalau saudara baca, sebelum Tuhan menghukum manusia pada zaman Nuh dengan air bah, Tuhan itu kasih kebaikan. Uluran tangan Tuhan kepada Nuh, Nuh itu bersaksi kepada tetangga-tetangganya, kepada manusia-manusia sejamannya, tidak sedikit waktu, saudara. Kalau saudara lihat, Nuh ini menginjil, dia itu jadi penginjil yang terlama di dunia. Sampai 100 tahun Nuh itu. Sambil dia bikin bahtera, sambil dia bikin kesaksian. Ada orang yang lihat, Nuh ngapain? Tuhan mau datang dengan hukuman. Ayo bertobat. Diketawain tuh. Nuh bikin bahtera di atas gunung. Sehingga orang bilang, gila dia. Bahtera sebesar ini dia buat di atas gunung. Dan dia bilang nanti akan ada banjir besar. Skeptis lagi kan saudara? Skeptis. Enggak sedikit waktu Nuh. Dia bikin bahtera itu selama 100 tahun. Karena yang bantu dia cuma 7 orang. Tambah dia 8 orang. Yang lain enggak ada. 100 tahun. Itu sebetulnya bukan karena Tuhan itu tega bikin Nuh kerja bakti, enggak. Itu adalah perpanjangan sabar Tuhan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Siapa tahu mereka berbalik dan bertobat. Tapi ternyata enggak ada ya saudara ya. Tapi tetap kalau saya perhatikan sebelum Tuhan menghukum, Tuhan kasih dulu uluran tangan.
untuk kita berbalik dan bertobat. Tuhan tidak akan ujuk-ujuk memberikan hajaran. Tuhan pasti kasih dulu kesempatan kita untuk bertobat. Demikian juga pada zaman akhir. Apalagi yang zaman akhir itu adalah total sekali akan terjadi kemusnahan. Pasti Tuhan juga tolong kita. Dan di mana-mana kalau kita lihat yang namanya putih, itu bicara soal kesucian. Alkitab kalau bicara soal putih, itu bicara soal kesucian. Ya, Tuhan tolong kita dengan kesucian. Enggak bisa yang namanya Kristus palsu putih. Kalau ada pun putih yang palsu itu pasti kusta. Dalam Alkitab itu yang namanya putih palsu ya saudara ya. Pasti diikuti dengan yang namanya kusta. Penyakit. Tetapi kalau putih benar-benar putih, itu bicara soal kesucian. Ya. Kesucian, kata Tuhan, ayo kita berperkara. Tuhan bilang, kalau dosamu semerah kirmisi, aku akan jadikan putih, bersih seperti salju. Ya. Berarti bicara soal putih, itu bukan antikris, itu bukan Kristus palsu. Kalau itu Kristus palsu, pasti putihnya putih kusta. Tetapi ini putih. Dan kemudian memegang sebuah panah, kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota ini bicara soal raja. Antikris itu tidak pernah menjadi raja. Dan antikris itu tidak pernah mengalami yang namanya kemenangan. Sekali lagi, kalau iblis punya kata kemenangan, kasihan kita ini saudara. Maut itu sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu, kata Tuhan. Di manakah sengatmu? Jadi kalau ada gereja yang mentafsirkan ini adalah antikris, Kristus palsu. Wah, dia sudah kalah berarti sama antikris. Kita harus punya keyakinan, dia sudah kalah, kita yang menang. Haleluya. Karena Kristus sudah menang di atas kayu salib Golgota. Kemudian ini yang mau saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini, ya, yaitu ia memegang panah, Saudara, kita kembali lagi ke zaman Nuh. Tuhan pernah memberikan sebuah perjanjian di dalam Kejadian 9 ayat 13 sampai 15. Ya, ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, ini panah ini diterjemahkan sebagai busur atau bahasa Gerikanya toxon, T-O-X-O-N. Jadi kegerakan kuda putih ini ada penunggang kuda putih yang memegang panah. Kalau bahasa Indonesia kan panah ya. Tetapi bahasa aslinya sebetulnya busur atau toxon, Gerika. Nah ini mengingatkan kita kepada Kejadian 19 ayat 13. Tuhan pernah berjanji kepada Nuh, busurku kutaruh di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Nah, kemudian kita menafsirkannya, oh pelangi. Ya kan? Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi busur yang Tuhan taruh di awan itu adalah perjanjian antara Tuhan dan bumi, bahwa Tuhan tidak akan menghukum orang yang percaya. Cuma ya sayang sekarang ini, ya dunia itu kan begitu, iblis itu ya begitu. Sekarang pelangi itu dijadikan lambang LGBT. Dengan satu pengertian, oh Tuhan tidak akan menghukum lagi. Siapa bilang Tuhan itu adil? Ya dosa ya saudara. Najis ya najis. Yang Tuhan maksud adalah busur ditaruh di awan, perjanjian antara kita dan Tuhan dengan kita sebagai orang percaya. Dan satu saat dalam kegerakan kuda putih, Tuhan akan kembali memperlihatkan busurnya.
Dan orang-orang yang menyambut kegerakan kuda putih inilah yang akan mendapatkan perjanjian yang kekal. Kita akan mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi janganlah kita ragu untuk menyambut kegerakan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan menolong kita sampai akhirnya siapa yang menyambut kegerakan ini akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita minta supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita sambut ya uluran tangan Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Lewat kita mau menyembah dan memohonkan kebaikannya atas hidup kita. Tuhan kasih hujan bagi kita yang merindu. Tuhan kasih kepada kita kegerakan ini, penyucian ini kepada hati yang membuka. Haleluya. F. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Urapanmu mengalirlah, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Nyanyikan pujian ini dengan kerinduan hati. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Your anointing comes over me. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing, your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Urapanmu mengalirlah, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah ya Roh, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Raja di atas segala, Kau yang memberikan kepada kami kemenangan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut uluran kasih Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus. Kami mau menyambut Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau diserahkan dalam kegerakan ini Tuhan. Libatkan kami, curahkan jamaah kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 untuk memulihkan kami. Engkau penolong yang setia. Haleluya, haleluya, kasih-Mu. Haleluya, 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 terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
Kuasamu terlalu besar. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersama. Ya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan Tuhan besar, kuasa-Nya besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara boleh bergandengan tangan. Mari kita berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya besar, pertolongan-Nya besar buat kita. Takkan pernah terlambat pertolongan. Haleluya, 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 haleluya,
berseru kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan curahkan janjinya kepada kita untuk menyelamatkan. Dia berikan rohnya buat kita supaya kita diselamatkan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu besar ya Tuhan, besar. Oh Tuhan, tolong kami. Kami yang rindu, kami yang menyambut uluran tangan Tuhan. Kamu berbalik dan bertobat. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami Yesus. Curahkan urapan-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong anak-anak kami. Tuhan tolong kekasih-kekasih kami. Tuhan tolong kami semua. Oh, haleluya, 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 haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Tuhanku hujan roh-Mu, basahilah hati kami, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhan hujan roh-Mu. Saudara boleh kembali ke tempat masing-masing. Curahkan roh-Mu, basahilah sekarang hati kami, hati kami. Lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud
Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berharap dan terhubung dengan Engkau. Selalu kami rindu akan jamahan kuasa Roh Kudus. Janji hujan akhir yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendapatkan kesegaran yang baru. Oh haleluya. Roh yang menyegarkan, Roh yang membawa pertumbuhan, Roh yang mampu mengubahkan hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Suci, kudus, siap menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama. Tuhan berikan juga kepada kami untuk belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada saudara-saudara kami yang lain, kepada anak-anak kami, kepada kekasih-kekasih kami yang lain yang belum menanggapi perkara yang penting di mana Tuhan merencanakan supaya kami menjadi satu tubuh di dalam Tuhan yang berkenan. Berikan kepada kami kemampuan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yaitu roh nubuatan yang mengajar, roh kesaksian yang menolong dengan mujizat-mujizat, roh rasul yang menginsafkan dunia. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berikan karunia-karunia itu untuk kami boleh menyentuh hati-hati mereka yang belum menyambut kegerakan ini. Kami percaya Tuhan akan pakai kami semua yang hadir untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan pulang ke rumah masing-masing beserta dengan kami yang jauh yang dekat. Tibakan dengan selamat sejahtera. Tuhan berikan senantiasa kekuatan kepada setiap kami untuk tidak undur, untuk terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami kerjakan dibuat berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, kami akan beristirahat, kami akan tidur dengan nyenyak. Dan besok Tuhan akan bangunkan kami kembali. Kumpulkan kami lagi di hari yang ke-9 untuk kami bersama-sama boleh memperoleh kebaikan lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang belum bisa hadir. Mari Tuhan ketuk hati mereka. Tuhan berikan kesempatan, waktu yang terbaik. Masih ada 2 hari Tuhan berikan kepada mereka kemauan untuk datang. Untuk menyambut. Dan bersama-sama menerima keselamatan daripada Tuhan. Menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Menerima kegerakan yang sudah Tuhan rancangkan kepada kami sebagai orang percaya. Bagaimana persiapan kami untuk menyambut Yesus sebagai kepala. Menyatukan segala sesuatu yang ada di bumi. Sebagai tubuhnya kami akan kembali memperoleh kekuatan dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu besar kuasa-Mu. Terima kasih buat berkat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa sembahyang kami. Mari angkat tangan iman-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah dan Roh Kudus. Maka anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan tinggal tetap bersama-sama hidupmu. Mulai sekarang, malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa